Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat sekalian. Senang sekali pada kesempatan pagi hari ini kembali saya diizinkan untuk bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian untuk bisa menikmati, men-sharingkan firman Tuhan di dalam kebaktian yang kedua ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sedikit saja saya ingin mengucapkan terima kasih kepada setiap kita. Kalau bulan Oktober 2024 yang lalu saya berkhotbah di sini dan waktu itu saya sempat sharing tentang bagaimana proses perizinan di Lubuk Linggau. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, satu keajaiban yang luar biasa yang Tuhan berikan. Kalau saya cerita panjang Saudara ya. Karena saya menikmati keindahan Tuhan di mana pada waktu proses kami mencoba lagi setelah berapa tahun ya, Musa Edi, 12 tahun ada ya, 12 kurang lebih ya, 12-13 lah, lebih. Kira-kira begitu ya, sekitar itu kami merindukan untuk satu tempat beribadah. 15 tahun ya, 15 tahun jemaat merindukan satu tempat beribadah. Dan dalam beberapa waktu 2025, waktu Tuhan itu luar biasa, kalau saya boleh rasakan, singkat sekali. Ya, Tuhan berperkara singkat sekali. Padahal kami nunggu 15 tahun. Tapi Tuhan mengerjakan itu singkat sekali. Kalau boleh saya rangkum itu kira-kira cuman waktu di mana masa Ramadan kemarin. Itu waktu yang sangat krusial. Itu waktu yang Tuhan sediakan. Dan waktu itu Tuhan pakai untuk mewujudkan rencananya. Kerinduan dari anak-anak Tuhan di Lubuk Linggau. Saya percaya bahwa salah satu bagiannya itu adalah Bapak Ibu Jemaat sekalian yang turut ambil bagian dalam mendoakan kami yang ada di Linggau. Di mana saat ini kami sedang kalau berdiri itu tinggal di tepi gitu ya. Jadi sedikit lagi kita akan peletakan batu pertama. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Ya, Bapak Ibu sekalian, 15 tahun luar biasa. Dan ini satu masa yang sangat penting, menjadi satu hal yang penting di mana kalau Bapak Ibu ikutin ya GKI Linggau, Pos Linggau, ada beberapa rekan yang sudah datang baru pertama kali hadir. Tahu nggak kesannya gimana? Ya ampun, aku baru tahu loh GKI Lubuk Linggau kayak gini. Sempit banget, terbatas banget, buruk banget. Ya, itulah kami. Tapi puji Tuhan, karena dalam beberapa waktu lagi Tuhan berikan satu hadiah yang besar. Ya, terus dukung dalam doa untuk GKI Lubuk Linggau, Bapak Ibu Jemaat sekalian, ya, supaya kita terus boleh sama-sama berkembang, sama-sama bertumbuh. Tentunya di GKI Palembang kan induk kami, bapaknya kami, ya. Jadi kami memang menginduk dan kami juga mau mengikuti orang tua kami di GKI Lubuk Linggau. Oke, jadi itu satu ucapan terima kasih. Salam juga dari semua rekan-rekan jemaat di Lubuk Linggau. Terima kasih untuk setiap dukungan doa dan tolong jangan putus-putusnya doakan kami juga di GKI Lubuk Linggau. Ya, oke, baik, itu satu berita dan sekaligus penyampaian. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mungkin dibantu ya. Saya terbiasa dengan pointer. Tidak apa-apa. Oke, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, maka tema yang diberikan pada kesempatan kali ini adalah menjadi berkat di tengah keluarga. Katanya bulan ini adalah bulan keluarga, betul ya? Bulan keluarga. Jadi tentunya kita sudah menikmati beberapa tema-tema menarik, bukan? Berkaitan dengan keluarga, ya, berkaitan dengan keluarga. Jadi saudara sekalian, ini merupakan mungkin penghujung ya, thank you. Ini penghujung dari bulan keluarga kita ya. Dan tema yang diberikan itu adalah menjadi berkat di tengah keluarga. Nah, saudara sekalian, saya percaya bahwa setiap kita, semua kita ya, tentunya dalam keadaan baik begitu ya. Kalau saya tanya bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian, pasti dengan spontan Bapak Ibu akan katakan baik Pak Pendeta, baik Musa gitu ya. Saya tidak tahu kondisi baik Bapak Ibu sekalian itu seperti apa. Persentase kebaikannya itu saya tidak tahu. Mungkin ada yang 10%, mungkin ada yang 30%, mungkin juga ada yang 100% begitu ya. Tapi saudara, saya bisa simpulkan bahwa
pada umumnya ketika saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Dijawab baik. Setidaknya saya punya anggapan pada umumnya baik. Ya, walaupun mungkin Bapak Ibu kondisinya tidak dalam baik-baik saja. Ya, belum tentu kondisi setiap kita itu baik-baik saja. Tapi pada umumnya kita baik. Cukuplah kira-kira seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya pada kesempatan kali ini dengan suasana yang baik, saya ingin ajak kita untuk memikirkan yang baik-baik. Ya, memikirkan yang baik-baik. Sekalipun kadangkala kita bisa dikejutkan dengan satu berita yang tidak baik. Tapi pagi ini saya ingin ajak kita untuk pikirkan dan renungkan sesuatu yang baik. Mengakhiri bulan keluarga kita di bulan Mei ini. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya tanya lagi dulu. Siapa yang percaya di dalam kekristenan itu mengenal yang namanya kebetulan? Yang percaya. Angkat tangan. Di dalam kekristenan, kita kenal kebetulan enggak di dalam kekristenan? Ada yang percaya bahwa di dalam kekristenan ada kebetulan begitu? Halo? Semua yakin? Amin? Bahwa di dalam kekristenan tidak kenal kebetulan? Tenang saudara, ini pertanyaan bukan jebakan ya. Ya, biasanya banyak pendeta itu ngejebak nanya ya. Tapi ini betul-betul gitu. Kita nanya gitu ya, saya nanya. Jadi bahwa kita meyakini betul bahwa di dalam kekristenan tidak ada kebetulan ya. Amin ya. Amin ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, setuju bahwa tidak ada yang kebetulan di dalam kekristenan. Kalau begitu, bahwa sebenarnya tema hari ini yang disampaikan, yang diberikan, yang dicantumkan, itu bukan kebetulan, bukan? Betul ya? Jadi menjadi berkat di tengah keluarga, tema itu diberikan bukan kebetulan. Amin ya? Karena kita tidak meyakini di dalam kekristenan itu ada kebetulan. Maka saya meyakini juga, seperti keyakinan Bapak Ibu sekalian, bahwa tema termasuk tema yang diberikan itu sebenarnya bukan satu kebetulan. Tapi kita perlu sebuah penjelasan dong ya. Ya. Jadi minimal ada dasar begitu ya. Kira-kira kalau memang Musa percaya bahwa segala sesuatunya tidak ada yang kebetulan termasuk tema yang diberikan, maka kemudian dasarnya apa? Dasar saya itu adalah Roma 8:28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, Bapak Ibu sekalian. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Artinya apakah ada yang tidak dikerjakan oleh Allah? Tidak ada. Saudara, saya senang nonton Netflix. Ada yang senang nonton Netflix? Wah, saudara, ada satu film Manifest. Pernah? Itu film seri. Itu kalau seasonnya itu bisa 4. Lisa mungkin tahu ya. Seasonnya itu 4. Satu season itu bisa 12-13 episode. Apa Musa nonton semua? Nonton semua. Wah, ada waktu ya. Sempet ya, pendeta sibuk-sibuk tapi nonton Netflix gitu ya. Luar biasa. Saudara, waktu itu sebenarnya saya kecemplung. Saya kecemplungnya begini. Waktu cuti liburan sama anak ke Jakarta. Dia pas lagi nonton. Waktu dia lagi nonton, dia nonton ini Manifest. Dan waktu dia nonton, saya duduk, kok muncul Roma 8:28? Muncul itu Manifest di film itu. Munculnya sederhana, cuman di bantal tulisan. Tulisan bordir dari seorang nenek yang akhirnya muncul di dalam tempat duduk. Dan itu saya yakin itu enggak kebetulan. Jadi sutradara memang udah merancang itu. Saya pikir ini sutradara Kristen. Jadi ditulis di situ jelas-jelas. Roma 8:28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dan di episode terakhir, di season terakhir, itu muncul lagi. Setelah ini kacau balau, carut marut, dan berbagai macam peristiwa yang ekstrim terjadi. Saudara nonton deh.
Ya, ekstrim. Nanti kalau saudara nonton, saya pun berpikir begini, impossible. Kenapa ini terjadi? Karena itu sepertinya fiksi, Bapak Ibu sekalian. Tapi film itu ingin mengajar kepada kita, kalau Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang paling ekstrim sekalipun, kita tidak bisa bantah itu adalah kebetulan. Oke, cukup. Ini bukan resensi film, saudara ya. Oke, balik lagi, saudara sekalian. Kalau kita percaya bahwa tidak ada yang kebetulan di hadapan Tuhan, maka tema ini pun juga tidak kebetulan. Nah, saudara, saya mau ajak kita lagi berpikir. Ya, supaya kita nggak ngantuk, nih jam kritis nih. Kita mikir dulu. Kalau ini bukan kebetulan, maka maksudnya apa? Ayo, maksudnya apa? Udah? Dapat jawaban satu? Saya bisa mewakili? Oke. Yang pertama, maksudnya, tujuannya, tema ini diberikan yang belum jadi berkat, harus jadi berkat. Betul ya? Cece ini kenceng. Mewakili kita. Itu punya cetusan isi hati. Jawabannya kayak gitu. Ada lagi jawaban yang kedua. Saya coba membaca ya, jawaban yang kedua. Jawaban yang kedua maksudnya adalah bahwa kita pernah jadi berkat. Tapi entah kenapa, oleh karena waktu, oleh karena kerjaan, oleh karena pergumulan, oleh karena persoalan, oleh karena ditinggal pacar, oleh karena gaji nggak naik-naik gitu ya. Lalu kemudian lupa, akhirnya nggak jadi berkat lagi. Ada yang punya jawaban begitu? Artinya pernah jadi berkat, tapi kemudian yang berikutnya lupa, nggak jadi berkat lagi. Mewakili aja loh ya. Saya yang nggak minta untuk diantara kita, mewakili. Baru dua. Yang ketiga, apa lagi? Yang ketiga apa lagi kira-kira? Yang ketiga adalah kita yang seringkali sebentar-sebentar jadi berkat. Tapi sebentar-sebentar juga nggak jadi berkat. Sebentar-sebentar jadi berkat. Kalau lagi panas, keluar dari kebaktian, ikut kebaktian yang kedua, pas kebetulan pembahasannya tentang keluarga, semangat, besok seminggu. Tapi setelah itu apa? Seminggu lagi hilang. Sebentar-sebentar, pasang surut, hilang, lalu kemudian timbul tenggelam. Yang ketiga. Oke? Yang keempat, masih ragu-ragu. Ya, masih ragu-ragu. Mau jadi berkat nggak ya? Mau jadi berkat nggak ya? Masih ragu-ragu. Saudara, maksud dari tema ini, kalau memang ini bukan kebetulan, maka setidaknya 4 ini yang menjadi tujuannya. Kalau yang belum jadi berkat, jadi berkat. Kalau yang pernah jadi berkat terus kemudian lupa nggak jadi berkat lagi, mari dihangatkan dan kau jadi berkat lagi. Yang ketiga, seringkali yang menjadi berkat itu timbul tenggelam, timbul tenggelam, timbul tenggelam. Setelah ini tidak timbul tenggelam lagi, timbul terus. Yang keempat, jangan ragu-ragu. Setelah kita melewati masa bulan keluarga, kita akan terus apa? Terus memancarkan satu berkat di dalam kehidupan anggota keluarga kita. Amin. Setidaknya ini bukan yang menjadi maksud dan tujuan daripada tema ini. Nah, saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, menjadi berkat di tengah keluarga gampang atau enggak? Susah ya? Bener ya, Ci ya? Ci Ahwa nih kenal nih tahu nih ya. Susah, jadi berkat di tengah keluarga itu enggak gampang. Ya, betul nggak gampang. Ya, kalaupun mau jadi berkat begitu ya, kayak gimana sih bentuk berkatnya itu secara praktis itu seperti apa gitu ya? Itu menjadi pertanyaan. Sebenarnya sih gampang aja. Kamu semua kan pegang handphone ya, coba cek di AI menjadi berkat bagi keluarga secara Kristen. Ntar tuh muncul tuh, ya muncul. Jadi saya nggak mau bahas yang sudah AI bahas ya. Jadi kamu bisa cek tuh mau jadi berkat. Dan saya udah cek bagus begitu ya, baik dan bisa itu diterapkan. Ya kalau mau secara rinci begitu ya berkat. Tapi poinnya hari ini siang ini bukan itu. Ya itu juga baik begitu ya. Itu juga perlu diterapkan.
Ya, kalau kita mau jadi berkat secara praktis. Bahwa kita tahu bahwa menjadi berkat di tengah keluarga itu tidak mudah, tidak gampang begitu ya. Apalagi sekalian ya kalau kita misalnya ya lihat di 1 Timotius 5 ayat 8. Mengerikan bukan? Tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Wih, ngeri kali. Ya, ngeri kali ya. Kalau nggak pelihara seisi rumahnya, wah saudara sekalian, seakan-akan jadi beban, berat dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pergumulan utama menjadi berkat di tengah keluarga itu adalah bukan apa bentuknya, bukan bagaimana kita menjadi berkat di tengah keluarga, tapi konsistensi untuk jadi berkat. Itu yang seringkali menyulitkan kita, betul? Itu yang seringkali menyulitkan kita. Konsistensi, konsisten terus menjadi berkat di tengah keluarga, itu menjadi pergumulan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berita baiknya adalah, pagi ini firman Tuhan akan bantu kita, untuk kita ditolong, melihat hal-hal baik, dan setidaknya ketika kita menerima ini dan coba menerapkannya, maka saya percaya kita tahu tentang menjadi berkat, kita tahu apa berkat-berkat yang kita perlu terapkan di dalam hidup keluarga kita, dan saya percaya kita bisa konsisten untuk menjalaninya. Oke, mari kita lihat satu demi satu. Baik, kita mendasari dulu, ini tadi pagi di kebaktian pagi jadi ayat pengutus ya. Oh, ayat bulanan ya. Nah, saya ingin ajak kita sama-sama baca. Yuk, 1, 2, 3. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, 1, 2, 3. Sesungguhnya aku dan anak-anak yang telah diberikan Tuhan kepadaku adalah tanda dan alamat di antara orang Israel dari Tuhan semesta alam yang diam di Gunung Sion. Bapak Ibu sekalian, kita akan fokuskan pada 2 ayat ini. Ya, kita akan fokuskan pada 2 ayat ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi berkat di tengah keluarga, betul bahwa memang tantangannya itu berat. Ya, apalagi dengan beban tertentu yang kita alami dan itu kita bawa lalu kemudian kita jalani, begitu ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi berkat di tengah keluarga. Ada 3 poin penting yang hari ini menjadi berita baik untuk kita bisa coba terapkan dalam kehidupan kita. Sambil jalan ketika kita renungkan, kita belajar, kita renungkan, kita pikirkan. Ya. Nah, yang pertama yang saya ingin sharingkan untuk kita ialah bahwa menjadi berkat di tengah keluarga itu merupakan keputusan, harus menjadi keputusan pribadi. Ya, harus mutlak menjadi keputusan pribadi. Loh, kok harus jadi keputusan pribadi? Kenapa? Begitu. Pertanyaannya, kenapa harus jadi keputusan pribadi? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau ini dijalankan berdasarkan keputusan pihak lain di luar kita, sudah pasti tidak akan bisa konsisten. Sudah pasti hasilnya itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Kalau keputusan itu di luar dari kita, maka yang terjadi mungkin sekali tidak akan pernah terwujud. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita coba lihat. Perhatikan baik-baik. Di dalam Yosua pasal 24 ayat 15b, ada kemiripan. Yang pertama, kata atau frasa yang pertama itu adalah apa? Tetapi aku. Kemudian kalau di dalam Yesaya, sesungguhnya aku. Kalau saudara lihat lagi di peristiwa yang berbeda, misalnya Kejadian 33. Pada waktu itu pergumulan antara Esau dan Yakub. Ketika itu kita tahu
Mereka sempat pernah punya masalah di antara dua kakak beradik ini. Tetapi endingnya yang terjadi adalah mereka berbaikan. Esau bisa menerima Yakub dengan sepenuh hati. Bisa menerima kembali. Melupakan pergumulan masa lalunya. Saudara perhatikan. Di ayat 3 boleh dibantu enggak? Enggak apa-apa deh kalau memang enggak bisa. Bisa ayat 3. Kejadian 33 ayat 3. Itu menunjukkan bagaimana keputusan pribadi. Dan pada waktu itu setelah dilakukan oleh Yakub, maka kemudian ayat 6 dan ayat 7, Bapak Ibu bisa lihat semua anggota keluarganya itu akan mengikuti apa yang dilakukan oleh Yakub. Ketika Yakub datang kepada Esau dan Esau menerima dengan lapang dada, lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Yakub? Semua anggota keluarganya mengikutinya. Semua anggota keluarganya mengikutinya. Mengikuti apa? Sujud kepada Esau. Di ayat yang ketiga, Kejadian 33, lebih dulu dimulai oleh Yakub. Yakub kemudian sujud, Yakub kemudian sujud kepada Esau. Dan kemudian berikutnya ayat 6 dan ayat 7. Orang lain di tengah keluarga mengikuti. Saudara, ini tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dan ia sendiri, perhatikan. Dan ia sendiri. Ya, tadi kita udah lihat. Ia sendiri. Siapa? Yakub sendiri. Berjalan di depan mereka dan ia sujud sampai ke tanah. Ayat 6 dan 7. Boleh bantu ayat 6 dan 7. Sesudah itu mendekatlah budak-budak perempuan itu beserta anak-anaknya. Lalu mereka sujud. Ayat 7. Mendekat jugalah Lea beserta anak-anaknya dan mereka pun sujud. Itu diawali oleh siapa? Yakub. Saudara, keputusan pribadi penting. Tapi perlu diketahui saudara sekalian, setiap keputusan pribadi itu harus dipengaruhi oleh pengaruh Tuhan. Ini fenomenanya yang memang terjadi. Kalau kita lihat Yesaya itu melayani di beberapa pemerintahan. Ada Hizkia, ada Yotam begitu ya. Ada Ahaz begitu saudara sekalian, itu Yesaya. Ada satu memang di dalam masa pemerintahan yang akhirnya tidak mengikuti jalan Tuhan. Kalau nggak salah Hizkia, kalau nggak salah begitu ya. Bukan Hizkia. Ada satu raja yang tidak mengikuti jalan raja-raja sebelumnya. Tetapi saudara sekalian di zaman itu Yesaya terus hadir. Sekalipun ada satu raja yang tidak mengikuti jalan Tuhan. Tetapi dia konsisten dan itu dilakukan di awal. Yesaya pasal 8 ayat 18. Dia tetap memberitakan. Dan keputusan itu diawali lewat sebuah pergumulan. Kalau Bapak Ibu punya waktu, lihat pergumulan panggilan Yesaya. Yang kedua, Yosua pun begitu saudara sekalian. Yosua pun saudara sekalian ya. Yosua mengambil keputusan pribadi dan keputusan pribadi itu diawali dari pergumulannya bersama dengan Tuhan. Kalau lihat awal pasal 1 sebelumnya, lalu kemudian dia bergumul begitu dan pada akhirnya hanya dia dan beberapa orang yang masuk ke tanah perjanjian. Lalu kemudian ada beberapa firman Tuhan yang datang kepadanya. Ada tuntunan, kemudian ada nabi-nabi yang menolong dia. Dia sempat gagal dan sebagainya. Tapi pergumulan itu tidak akan pernah berakhir. Sampai dia masuk di dalam masa emeritus sekalian. Dan dia melakukan sebuah pidato di depan banyak orang. Dan dia mencoba memberikan sari-sari daripada perjalanan hidup pergumulannya bersama dengan Tuhan. Yang dia ingat sebelumnya, yang dia jalani pada saat itu, dan dia akan mengakhiri masa kepemimpinannya. Itu lewat sebuah apa? Lewat sebuah pergumulan. Dan pada akhirnya dia katakan, tetapi aku, kamu boleh pilih, tapi aku, keputusan pribadi. Saudara, menjadi berkat di tengah keluarga harus keputusan pribadi.
Gak bisa enggak. Dan yang kedua perlu dicatat, pengaruh keputusan itu harus didasari oleh firman atau didasari oleh pergumulan bersama dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita bergumul sedemikian rupa dengan keluarga kita. Saya tidak tahu engkau sedang bergumul dalam konteks pergumulan seperti apa. Tapi saya percaya kita punya pergumulannya sendiri-sendiri. Saudara mau jadi berkat? Amin. Saya pastikan itu. Di tengah keluarga. Apapun posisimu. Entah kau jadi suami, entah kau jadi istri, entah kau jadi anak, entah kau jadi orang tua, atau siapapun engkau. Kita pasti akan meyakini bahwa kita mau jadi berkat buat keluarga kita, di tengah keluarga kita. Tapi pertanyaannya, apakah kita menjalani hidup menjadi berkat di tengah keluarga kita? Adalah sebuah keputusan pribadi dalam diri kita. Karena kalau tidak, Bapak Ibu sekalian, aku tidak mungkin bisa tetap konsisten untuk bisa jadi berkat di tengah keluargaku. Kenapa? Iya, karena waktu aku datang ke pendeta, pendetaku yang suruh. Waktu aku datang ke orang tuaku yang suruh. Waktu aku keluar, kemudian ketemu dengan temanku yang minta aku seperti itu. Bisa, bisa. Tapi belum tentu konsisten. Ketika satu pergumulan kau hadapi, mungkin engkau bisa lewati. Tapi ketika pergumulan lain yang kualitasnya lebih meningkat, belum tentu kita akan bisa melewatinya. Maka tidak ada konsistensi dalam hidup kita. Kelemahan menjadi berkat di tengah keluarga, konsistensi dalam hidup ini. Yang kedua, kabar baiknya saudara sekalian. Ya, yang kedua. Tadi yang pertama itu adalah keputusan pribadi. Yang kedua adalah harus terhubung dengan sumber berkat. Ini juga nggak bisa tidak. Harus mutlak, harus terhubung. Bapak Ibu, saya ingin ajak untuk kita sejenak membayangkan. Kalau mulut kita tidak terhubung dengan otak kita tidak terhubung dengan telinga kita tidak terhubung dengan mulut kita, otak kita tidak terhubung dengan tangan dan kaki kita, jadi apa kira-kira? Gak jadi apa-apa. Itu satu. Jadi hancur. Bisa. Ya, satu gak jadi apa-apa, oke. Yang kedua, jadi hancur, betul. Ya. Jadi lebih parah, bisa. Bapak Ibu sekalian, bayangkan jika semua bagian-bagian dalam tubuh kita tidak terhubung. Yang terjadi, tidak jadi apa-apa. Mau jadi berkat, tapi gak terhubung dengan sumber berkat. Jadi apa Bapak Ibu sekalian? Jadi perusuh. Bukan jadi berkat, tapi jadi berkarat. Ya, menyusahkan. Membuat orang menderita. Maka ini menjadi sesuatu yang mutlak. Kalau kembali lagi ke bacaan kita Bapak Ibu sekalian. Ya, kembali lagi ke bacaan kita. Sesungguhnya aku dan anak-anak yang telah diberikan Tuhan kepadaku adalah tanda dan alamat. 2 kali kata Tuhan, diberikan Tuhan kepadaku adalah tanda dan alamat di antara orang Israel dari Tuhan. Diberikan Tuhan dari Tuhan. Saudara sekalian, ini kalau saudara lihat di ayatnya yang ke-6, karena saya nggak paham ini, maka di ayat yang ke-6 itu akan lihat, aku akan berharap kepada Tuhan. Dan sebelumnya di ayat-ayat pertama pun ketika pergumulan daripada Yesaya,
Dia terus menjelaskan terhubung dengan Tuhan. Nggak mau lepas. Bahkan di dalam perjalanan berikutnya sampai pasal-pasal berikutnya. Pergumulan datang, terus dia terhubung. Demikian pula Yosua, saudara sekalian. Demikian pula Yosua. Kalau kita lihat ini adalah pidato terakhir. Tapi apa yang dia sampaikan sebelum-sebelumnya, dia pun tetap terhubung, sempat terganggu. Tetapi kemudian dia pulihkan lagi. Dia mau tetap terhubung dengan Tuhan. Dia mau tetap terhubung dengan sumber berkat. Makanya yang terakhir, aku dan seisi rumahku, aku akan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Sama kasusnya Yakub dan Esau juga begitu. Kasusnya Yusuf juga seperti itu. Kasusnya Abraham dengan Abimelek juga begitu Bapak Ibu sekalian. Setiap kasus dia harus terhubung dengan Tuhan. Gak bisa. Mau jadi berkat tapi tidak terhubung dengan sumber berkat. Itu konyol. Berabe, percuma. Gak ada gunanya. Jadi sudah hal yang kedua yang baik yang perlu kita pikirkan adalah kita harus terhubung dengan sumber berkat. Harus terhubung dengan sumber berkat. Mau jadi berkat tidak mungkin tidak terhubung dengan sumber berkat. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam 1 Tawarik 17 ayat 27, boleh bantu lagi? 1 Tawarik 17 ayat 27. Ada satu lagu yang akhirnya bisa memberkati. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Siapa yang katakan ini? Daud. Saudara, Daud pernah mengalami keterpurukan di dalam hidup hubungan di tengah keluarga. Tapi endingnya Tuhan memberkati dan dia berdoa. Sama-sama yuk baca dengan saya ya. 1, 2, 3. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini. Supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan diberkati untuk selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sempat mengalami pergumulan Daud. Sempat sebuah hubungan yang dibangun dengan cara tidak sehat. Tapi pada akhirnya dia sadar dan dipulihkan oleh Tuhan. Kembali dia mencari Tuhan. Dia sadar betul bahwa sesungguhnya mau jadi berkat harus terhubung dengan sumber berkat. Enggak bisa enggak Bapak Ibu sekalian. Ada di antara kita seringkali aku mau jadi berkat. Tapi dengan caraku sendiri. Aku mau jadi berkat mengikuti kata motivator yang terkenal hari ini. Aku mau jadi berkat menuruti nasihat daripada para hamba Tuhan. Betul. Tetapi yang utama adalah aku harus terhubung dengan sumber berkat itu. Saudara, yang terakhir, yang ketiga. Tetap fokus. Tetap fokus. So kita banyak sekali terdistrak dengan banyak hal dalam hidup ini, bukan? Kita tahu bahwa kita punya pergumulan tertentu di tengah keluarga kita. Ada yang karena kelemahan dan kebiasaan kita. Tadi pagi ada khotbah pendeta William Ho, satu peristiwa yang menyentuh hati. Ada jeritan hati seorang anak, di mana dia mengalami satu keterpurukan dalam hidup rumah tangganya. Papa mamanya seringkali berkelahi. Dia tidak merasakan ada kedamaian dalam rumah tangganya. Dan apa yang terjadi? Singkat cerita dia melarikan diri. Dia pergi ke Amerika, katanya begitu ya kisah ini. Dan di Amerika dia pakai visa turis. Visa wisata. Itu cuma jalan supaya dia bisa sampai ke Amerika. Tapi sampai di Amerika rupanya dia cari kerja. Bisa? Bisa? Nggak bisa Bapak Ibu sekalian. Jangan ikut-ikutan. Ya, nggak bisa, percaya deh Musa bilang ya. Apalagi sekarang nih Trump lagi keras-kerasnya. Pakai visa wisata mau cari kerja, nggak bisa. Tapi apa yang dia lakukan?
Dia udah menikah di Indonesia, cerai, lalu kemudian dia pergi ke Amerika karena kepahitan. Dia mau cari kerja, dia tinggalkan pergumulannya, tapi nggak bisa cari kerja. Jalan keluarnya apa? Menikah lagi dengan warga setempat. Dan menikahnya dengan kakek-kakek. Oh, ini kisah nyata loh, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini bukan kisah film, memang belum diangkat sih. Saya juga belum kasih tahu Netflix sih. Gitu ya. Ini kisah nyata. Anaknya bikin diary ya, dia tuliskan itu. Dan setelah dia tuliskan itu, lalu dia bertumbuh, akhirnya dia berjalan, ya itu dia mengalami, itu yang nulis itu dia. Terus kemudian dia makin besar, makin dewasa, kemudian dia pikir dengan dia menikah di Indonesia, dengan kondisi yang begitu, enggak bisa. Setelah itu dia lari lagi, dia cari kerja, dia mau melarikan diri, enggak bisa juga. Sampai akhirnya dia menikah dengan kakek-kakek, terpaksa. Sampai satu ketika dia menyadari, dia enggak fokus. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian dalam hidup menjadi berkat di tengah keluarga, kita perlu fokus. Ketika Esau dan Yakub bergumul, yang difokuskan oleh Yakub apa? Untuk menjadi berkat di tengah keluarganya. Yang difokuskan apa? Pemulihan hubungannya dengan saudaranya. Itu yang difokuskan. Dengan bacaan kita juga sudah menangkap Bapak Ibu sekalian. Ya, kita sudah menangkap. Fokusnya jelas. Yesaya fokusnya adalah dia mau jadi tanda dan alamat. Kalau Yosua mau beribadah kepada Tuhan. Kalau Abimelek dan kemudian Abraham mau sebuah pengakuan, sebuah kejujuran. Di mana dia sempat ngomong Sarah itu adalah saudaranya. Benar sih, Sarah itu adalah saudaranya. Satu ayah tapi beda ibu, begitu ya. Tapi kemudian setelah itu kan mereka sudah menikah. Status itulah yang harusnya dia sampaikan kepada Abimelek. Tapi karena takut, dia berpikir apa? Ayat 11, pasal 20 Kejadian. Saya pikir datang ke negeri asing, itu orang-orang semua gak takut Tuhan. Makanya saya ngomong, Sarah itu adalah saudara saya. Dia sempat berpikir begitu. Tapi setelah itu proses yang terjadi apa? Dia pulihkan pergumulan kesalahannya itu dengan Abimelek. Dia mengakuinya dan kemudian Tuhan pulihkan. Ayat 17 dan ayat 18. Dia berdoa kepada Tuhan. Maka kemudian perempuan-perempuan yang mandul di dalam pemerintahan Abimelek. Abimelek betul ya? Bukan, lebih salah lagi. Lebih jauh. Abraham betul. Kemudian dia akhirnya yang terjadi apa? Dipulihkan kandungannya Bapak Ibu sekalian. Kalau mau cek Kejadian 20 begitu ya. Di situ kita temukan bahwa apa yang terjadi di Abraham dengan Abimelek ini terjadi sebuah pemulihan. Fokusnya adalah pengakuan daripada sebuah kesalahan yang pernah dilakukan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita perlu fokus. Kalau kita buka AI, maka kemudian banyak betul musuh, kita mau jadi berkat kayak begitu. Waduh, segamreng, banyak bener. Mau yang mana kita melakukannya? Bapak Ibu sekalian, makanya kita perlu fokus. Hai istri-istri, mau jadi berkat, fokus pada hal apa? Hai suami-suami, mau jadi berkat pada keluarga, dalam hal apa? Periksa apa yang menjadi masalah dalam hidup kita, di tengah keluarga. Hai anak-anak, mau jadi berkat, periksa, maka fokuskan itu, kerjakan itu terus. Terus terhubung dengan Tuhan, terus kerjakan itu terus. Maka kemudian Tuhan akan berkati dan Tuhan akan pulihkan kondisi. Maka kemudian kita akan melihat kita menjadi berkat di tengah keluarga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang tentunya kita harapkan menjadi berkat di tengah keluarga, betul-betul bisa terjadi dalam kehidupan ini. Saudara, saya ingin tutup dengan kesaksian diri saya sendiri. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya bukan dari keluarga Kristen dari awal. Saya mungkin pernah kesaksian ini, saya dari keluarga Muslim Bapak Ibu sekalian.
yang cukup keras begitu ya, yang cukup keras. Mama saya terutama adalah seorang anak kiai di Jawa Tengah, dan dari awal memang kami bukan Kristen begitu ya. Kami 5 bersaudara begitu ya. Lalu kemudian yang terjadi, saudara, apa yang terjadi? Singkat cerita, kakak saya, koko saya yang pertama, yang laki-laki itu sakit keras. Dan waktu itu memang tidak ada cara yang bisa dilakukan. Medis terbatas waktu itu, dan papa saya juga sudah mualaf begitu ya. Dulu dia Kristen tapi papa udah mualaf. Lalu kemudian mama tanya sama suaminya ya, papa saya, mama saya sama papanya nanya gitu. Ini anak udah mau mati, udah koma, udah sekarat. Mau tanya, kok nanti dikuburin cara apa ya? Papa saya jadi bingung. Lah, kan kita udah keluar. Ya cara itulah gitu. Iya tapi lu gak pernah. Gitu ya. Gitu ya, sholat. Lu gak pernah ngajarin gitu ya. Lu tahu gak nyolatin dia gitu. Gimana ya, papa juga bingung. Saking bingungnya, dia sering keluar rumah. Saya gak tahu dia cari inspirasi atau larikan diri gitu ya. Jadi dia keluar terus begitu, keluyuran aja. Mama bingung, saudara, ini orang udah mau mati gitu. Anak udah mau mati. Lalu kemudian yang terjadi adalah mama saya dalam keputusasaannya, dia ke ruangan belajarnya papa begitu ya, karena papa seorang dosen. Lalu kemudian dia ke ruangan belajarnya. Rupanya di perpustakaannya masih ada tersisa 1 Alkitab. Mama saya tidak diinjili Bapak Ibu sekalian, tapi langsung Alkitab itu yang berbicara. Waktu dia bersih-bersih lalu kemudian dia ambil, dia baca. Dia baca begitu ya. Dan satu hal yang dia ingat adalah Tuhan adalah penyembuh. Dengan hal yang dia jumpai ini. Kemudian dia pergi ke alamat yang ada satu gereja yang diselip di dalam Alkitab papa saya yang tersisa di perpustakaan. Dia pergi, dia cari alamatnya. Dia minta pendeta itu datang doakan. Setelah itu dipanggil tanpa sepengetahuan suaminya, lalu dia datang. Kitanya yang bingung anak-anak, ini mama kurang kerjaan ya. Kemarin suruh kita ke masjid, sekarang datengin pendeta gitu kan. Aduh gimana sih gitu kan. Tapi terus kemudian koko saya didoakan. Gak lama beberapa hari koko sembuh. Mulai siuman, mulai mengalami perbaikan. Mulai mengalami kemajuan yang berarti. Lalu kemudian ya pendeta pulang seperti biasa. Wah papa, wah itu kan merasa berjasa kan. Oh makanya gue sering keluar tuh, anak jadi sembuh. Kita yang bingung saudara sekalian. Lu selama ini gak ada di rumah. Tapi lu ngaku bahwa itu adalah hasil karyamu. Lalu kemudian mama bilang, you tahu gak? You punya pendeta yang datang ke sini doain ini anak. Oh dia kaget. Kok lu berani-beraninya? Papa bilang begitu. Kok lu berani-beraninya? Kalau ketahuan sama orang tua gimana begitu ya? Kita juga jadi tambah bingung begitu ya. Nah saudara sekalian, tapi keputusan mama waktu itu adalah keputusan yang tepat. Sekali baca, Roh Kudus bekerja dan berkarya di dalam kehidupannya. Setelah itu perubahan drastis terjadi. Anak-anak di stop sedemikian rupa. Tidak lagi ada hal yang seperti itu. Beralih kepada yang ini, diajar dan anak-anak dibawa. Kita 5-5-nya datang didudukin. Lu ngerti gak ngerti? Tuh denger ada guru sekolah minggu cerita. Lu tahu gak tahu? Tuh denger ada guru sekolah minggu di situ. Duduk terus sampai akhirnya Roh Kudus bekerja dalam kehidupan anak-anaknya. Berubah 100%, terjadi sebuah transformasi hidup. Mama saya jadi berkat karena firman Tuhan. Dia tetap terhubung dengan Tuhan. Dia tetap terhubung dengan Tuhan. Dan terus menerus anak-anaknya makin bertumbuh. 2 jadi hamba Tuhan, salah satu saya, yang kedua adalah kakak saya yang nomor 2. Selebihnya semua melayani. Papa saya terakhir, celakanya terakhir Bapak Ibu sekalian. Tapi itu pun di penghujung saya masih bersyukur. Waktu dia sekarat, saya masih bisa datang mendampingi dia. Dan cici saya yang keempat yang terus mendampingi dia. Papa seneng dengan sebuah lagu. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, William Barclay pernah berkata begini,
tragedi terbesar di dunia ini dalam hidup manusia adalah ketika Tuhan sudah menyatakan kebenarannya, tapi orang yang menerima kebenarannya tidak pernah mau melaksanakan kebenarannya, tetap berkeras dengan keputusannya. Itu adalah tragedi terbesar dalam kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya pastikan engkau tidak akan berharap engkau akan melihat tragedi di dalam kehidupan keluargamu, betul? Jangan tunggu tragedi terbesar terjadi dalam kehidupan keluargamu. Hari ini putuskan, saya mau jadi berkat di tengah keluarga. Yang kedua, ketika engkau sudah putuskan menjadi berkat di tengah keluarga, terus menerus terhubung dengan sumber berkat. Dan yang ketiga, saya tidak tahu pergumulan apa yang ada padamu, tapi fokus. Kau mau jadi berkat di bagian apa? Kau mau jadi berkat dalam hal apa? Kau menjadi berkat untuk hal apa? Fokus. Mungkin banyak yang lainnya, itu benar, itu baik. Tapi kalau tidak fokus, kita tidak mengerjakannya. Jangan-jangan mungkin kita akan melihat semua secara umum, tidak ada yang lebih spesifik dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, menutup daripada hari keluarga, saya ingin ajak kita, saya tantang kita. Apakah kita mau jadi berkat di tengah keluarga saat ini? Saya mengundang teman-teman singer, boleh maju ke depan. Teman-teman pemusik boleh maju ke depan. Menutup daripada hari atau bulan keluarga, saya ingin ajak kita tantang. Kalau engkau tahu bahwa menjadi berkat di tengah keluarga itu baik, itu sesuatu yang baik dan engkau mengharapkannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, putuskan pada siang hari ini. Seperti keyakinan kita bahwa menjadi berkat di tengah keluarga itu bukan kebetulan. Kalau engkau dengar firman Tuhan hari ini, saya tidak tahu apa menjadi pergumulanmu. Tapi keputusan itu harus lahir dari dirimu sendiri. Bukan atas titipan orang lain. Memang ada sebuah pergumulan, tapi keputusan itu harus diambil dari keputusan sendiri. Nyanyikan keindahan. Ku datang ya Bapa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tetap harus terhubung dengan sumber berkat. Harus terhubung dengan sumber berkat. Kau tidak akan bisa mau jadi berkat tapi kau tidak terhubung dengan sumber berkat. Impossible Bapak Ibu sekalian. Kalau saya pernah mengalami itu, saya percaya Bapak Ibu semua pernah mengalami, bisa juga mengalami. Keindahan dengan Tuhan terjadi hari ini, siang hari ini. Dan yang ketiga, fokus. Fokus untuk apa yang memang Tuhan hari ini datang kepada Tuhan. Kau rindu ada sebuah keindahan dalam hidup rumah tanggamu. Hari ini saya tahu ada hati yang terluka di tengah keluarga. Hari ini Tuhan ingin jawab. Kau tidak tahu kapan waktunya tiba. Jangan tunggu tragedi itu terjadi dalam hidup rumah tanggamu. Engkau sebagai istri, kau sebagai suami, kau sebagai anak-anak. Tuhan tahu hatimu. Tuhan tahu keluargamu. Tuhan tahu kondisi keluargamu. Hari ini katakan sama Tuhan, jadikan aku indah Tuhan. Aku ingin jadi berkat di tengah keluargaku. Bukan di tempat di mana aku tidak tahu, tapi aku ingin jadi berkat di tengah keluargaku. Ajarku berharap hanya kepadamu. Taat dan setia, taat dan setia kepadamu. Amin. Hari ini saudara, ketika lagu ini dinyanyikan, engkau yang datang dengan hati yang hancur, engkau tahu pergumulanmu. Jangan bohongi hatimu. Aku datang Tuhan, berserah kepadamu. Saya tidak tahu pergumulan apa yang kau sedang hadapi. Anak-anakku begitu nakal, tidak mau mendengar perkataanmu. Aku mau buat apa lagi Tuhan? Suamiku sulit untuk mendengar keluh kesah kami. Istriku sudah tidak peduli lagi. Hari ini ada Tuhan yang mau mengerjakan keindahan di dalam hidupmu. Menutup hari keluarga, bulan keluarga. Berdoalah kepada Tuhan. Tuhan, ini aku. Hari ini aku ambil keputusan. Aku mau jadi berkat di tengah keluarga. Kamu yang anak-anak, kamu tahu papa mamamu
sulit untuk menerima pendapatku. Papa mamaku tidak pernah mau dengar suaraku. Hari ini ambil keputusan. Tetap bagaimanapun ayah dan ibumu. Jadi berkat di tengah keluarga. Tidak ada jalan lain. Hari ini engkau yang cuma pasang surut jadi berkat di tengah keluarga. Hari ini ambil keputusan. Aku mau konsisten. Tetap jadi berkat. Ajarku berharap hanya kepadamu. Taat dan setia. Taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Mari kita bangkit berdiri. Hari ini jika engkau mau meresponi akan firman Tuhan, berdoalah kepada Dia. Dan saya ingin berdoa buat saudara. Jadikan aku indah. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu Tuhan. Taat dan setia. Taat dan setia kepadamu Tuhan. Musik mengalun dengan lembut menyanyikan lagu ini. Saya ingin berdoa buat saudara. Hari ini engkau yang sadar membutuhkan pertolongan Tuhan, arahkan hatimu kepadanya dan berkata, Tuhan, aku membutuhkan engkau. Aku ingin jadi berkat buat keluarga. Aku ingin ketika aku menjadi berkat, aku menjadi pelaku-pelaku berkat di tengah keluarga yang konsisten. Hari ini Tuhan, Engkau mengingatkan aku untuk sesuatu yang perlu aku perbaiki, yang perlu aku koreksi, yang perlu aku benahi. Dan aku berjanji, aku ingin berusaha untuk terus memperbaiki dan mengkoreksinya. Aku ingin bayar harga untuk Tuhan. Aku ingin bayar harga bagi Tuhan demi keluargaku. Hari ini aku mau jadi berkat di tengah keluarga. Apapun kondisi keluargaku, baik itu baik ataupun sedang tidak baik-baik saja. Hari ini aku ingin jadi berkat. Tuhan, aku tidak ingin melihat sebuah tragedi terjadi. Tapi aku rindu sebelum Tuhan menjemput aku. Biarkan aku terus menjadi berkat di tengah keluarga. Dan aku betul-betul bisa memancarkan keindahan-Mu ya Tuhan. Tuhan tolong setiap jemaat-Mu yang bergumul dengan pergumulan di tengah keluarga mereka. Sebagai apapun mereka. Hari ini hamba berdoa. Biarlah kiranya Tuhan menguatkan mereka. Tuhan meneguhkan mereka ketika mereka menghadapi berbagai pergumulan. Biarlah Tuhan bantu mereka untuk terus tetap bisa konsisten menjadi berkat di tengah keluarga. Kami tahu ini tidak mudah, tapi kami percaya di dalam pertolongan dan kuasa daripada Roh Kudus-Mu, kami dimampukan untuk terus konsisten menjadi berkat di tengah keluarga. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur, kami berdoa. Ini hati kami, ini diri kami Tuhan. Biarlah terus Tuhan pimpin kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami berdoa, kami bersyukur. Amin.